Bismillahirrahmanirrahim. Nah, laki-laki itu cenderung tertarik kepada yang umum dan besar, sementara perempuan itu cenderung detail dan kecil. Coba perhatikan baju perempuan, modelnya Masya Allah. Baru bahu saja loh, kadang-kadang dikeroak, kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dikasih gelembung, kadang-kadang dirimpel-rimpel. Itu hanya masalah bahu tok loh, itu belum yang lain-lain loh. Sementara kalau laki-laki kan pola-pola bajunya gitu-gitu aja, karena kalau terlalu aneh juga malah menakutkan. Ini mutasyabihina minari jali binisa tadi kadang-kadang gitu ya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi perempuan itu akhirnya ngomong itu kecil-kecil diomongkan. Saya sering menemukan ketika pengajian ada ustadz yang ngomong, itu ibu-ibu di pinggir itu asik ngomong sendiri kok, tentang ayat dan tentang hadis, bukan hanya masalah tasmu lebih beli di mana, itu bisa jadi topik yang asik bagi mereka. Jadi karena perempuan itu detail dan kecil, omongannya cenderung banyak dan melebar kemana-mana. Jadi kadang-kadang ada seorang laki-laki pengen membelikan istrinya tas, itu bagi laki-laki simple, datang ke toko tas, ambil salah satu yang paling bagus, bayar, selesai. Itu logika laki-laki. Logika perempuan nggak kayak gitu. Yuk tak belikan tas, aku mumpung dapat bonus dari kantor, kamu udah lama kan nggak tak belikan tas, ayo berangkat. Seneng. Sampai di toko tas loh sudah bikin marah aja, tasnya banyak banget ya. Lah kan toko tas gitu loh, kalau tasnya cuma satu ya toko bawang itu tasnya yang jual gitu loh. Orang pak toko tas ya banyak toh, bingung milihnya. Ya sudah, aku tak keluar makan, nggak bisa nemenin no, gitu. Ya udah, ya tasnya bagus yang mana, coklat atau hitam? Ya kalau mau cocok untuk semua baju, warna netral itu hitam atau putih. Nah karena pilihannya coklat atau hitam, ya pakai hitam saja. Tapi kalau hitam kan gelap ya, ya coklat lah kalau udah tahu begitu, gitu lah. Ya akhirnya nyari coklat, begitu. Suami kan pengennya cepat selesai, beli bayar selesai pulang. Maka begitu ada tas coklat bagus langsung dikasihkan. Ini tas coklat bagus. Iya bagus sih, tapi kan gede kayak gitu. Aku pengennya kan ya enggak gede, enggak kecil, yang sedang. Jadi sekarang keluhnya jadi coklat dan sedang. Cari yang bagus, coklat dan sedang. Setelah itu, nah ini coklat sedang bagus. Iya tapi ini ujungnya kan 90 derajat, jadi maskulin. Aku punya yang melengkung. Ingat perempuan detail, yang melengkung. Jadi sekarang keluhnya jadi 3, coklat, sedang, dan melengkung pinggirnya. Jadi feminim, gak maskulin. Cari coklat, sedang, melengkung. Begitu ketemu, ini sudah coklat, melengkung, dibuka, nggak ada kompartemennya. Ini apa? Ini kandi ini namanya gitu loh. Jadi perempuan tuh pengennya ada kompartemen, ada saku-saku kecil-kecil untuk uang receh sendiri, uang 100.000 sendiri, Quran sendiri, kemudian cermin kecil sendiri. Ingat al-mar'ah dan al-mir'ah tulisannya sama, dibaca mar'ah berarti perempuan, dibaca mir'ah berarti cermin. Jadi perempuan itu harusnya suka bercermin. Jadi kalau perempuan nggak jaga penampilan, itu dia sudah kehilangan kodratnya. Mungkin dia marah sama suaminya gitu, sampai lupa dandan kayak kasus dulu istrinya Abu Darda itu gitu. Keluhnya tambah lagi, coklat, sedang, ujungnya melengkung, ada kompartemennya. Dah cari nggak ketemu. Begitu ketemu, Masya Allah, ini ada deh, coklat, sedang, melengkung pinggirnya, dan kemudian ada kompartemennya, ada saku-sakunya. Ya tapi ini resletingnya perak, aku pengennya yang emas. Ingat perempuan, resleting aja jadi persoalan. Kenapa nggak cari yang kolor saja? Itu celana, kalau tas ya tetap pakai resleting gitu. Akhirnya coklat, sedang, melengkung, kompartemen, resletingnya emas. Nyari nggak ketemu. Begitu ketemu, Insya Allah ada bagus banget. Begitu lihat harganya, nggak jadi Pak. Anggarannya 2 juta, ini 20 juta, nggak jadi. Mulai lagi dari awal. Jadi milih satu tas itu bisa jadi 1 jam lebih loh Pak ternyata, dan itu bisa jadi nggak jadi beli gitu loh Pak. Anda harus paham yang kayak gitu. Jadi kalau ngantar istri beli tas itu meluangkan waktu libur, bukan wah mumpung ada waktu 15 menit yuk beli tas kresek kali ya gitu loh. Kalau tas beneran nggak cukup 15 menit. Tuh yang ketawa itu yang pernah nyiksa suaminya dengan permintaan yang aneh-aneh itu. Itu karena perempuan tertarik sama yang kecil-kecil, yang detail-detail. Ada suami yang istrinya di rumah belum punya anak, daripada di rumah nganggur, suaminya bilang, ini tak kasih handphone,
Sudah tak kasih aplikasi WA, coba kamu hubungi kontak teman-temanmu pengajian atau teman-temanmu sekolah. Begitu suami pulang ke rumah itu yang dia pengen dengar cuma 3. Terima kasih sudah belikan handphone, aplikasi WA-nya sudah saya pakai, dan alhamdulillah sudah ketemu dengan komunitas saya. Titik. Itu logika laki-laki yang pengennya simple, yang penting-penting saja. Perempuan tidak. Ya, tadi WA-nya sudah aku hubungkan dengan teman SMP. Ya Allah ya teman-temanku SMP itu sekarang macam-macam. Yang satu bangku dengan aku tuh sekarang sukses, suaminya kaya. Yang paling pintar di sekolahku dulu itu malah sekarang jadi orang miskin tuh. Yang paling cantik tempatku itu malah nggak jadi nikah sama pacar, sekarang malah jadi janda. Lah, suami itu nggak kenal teman-temanmu, ngapain diceritain gitu loh Pak. Kecuali yang terakhir yang sudah jadi janda tadi mungkin penting bagi informasi bagi laki-laki gitu ya. Tapi perempuan itu akhirnya gitu, kemana-mana, sementara laki-laki itu nggak siap. Makanya laki-laki itu cenderung pendiam. Dalam salah satu penelitian dilaporkan laki-laki itu biasanya berbicara dalam satu hari sekitar 7.000 sampai 8.000 kata. Sementara perempuan itu dalam satu hari bisa bicara sampai 21.000 kata. Jadi memang innal mar'ata khuliqat min dilak tadi, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk tadi. Itu tulang rusuk itu yang paling bengkok dan yang paling atas. Itu para ulama menyimpulkan yang paling atas itu tempat di mana mulut berada. Jadi perempuan cerewet itu memang gawan bayi. Maka keluhan-keluhan umum yang sering saya dengar dari bapak-bapak adalah mengeluhkan istrinya yang super cerewet, sementara keluhan ibu-ibu adalah mengeluhkan suami yang pendiam. Akhirnya mereka sama-sama pada level keheranan yang sama. Perempuan lihat suami itu heran, kok bisa Ustaz? Perkara penting saja tidak ngajak ngomong saya. Suami saya tuh gak ada kayak motor loh, pulang jalan kaki gak ngomong. Sepenting itu loh gak ngomong. Sementara suaminya juga heran sama istrinya, ra penting banget diomongke gitu loh Pak. Nggak penting banget diomongke. Ya, anaknya tadi makan telurnya nggak habis aja itu jadi omongan gitu loh. Dan karena itu saling melengkapi. Coba laki-laki menikah dengan laki-laki, punya anak bayi hasil adopsi, mungkin mereka cuma tidur saja. Kenapa? Laki-laki tuh irit ngomong, akhirnya anaknya plonga-plongo gitu ya. Coba kalau Anda menikah dengan perempuan, ya anak Anda jadi cerdas karena mendengarkan ilmunya yang cerewet itu gitu loh. Cuma carilah cerewet yang solehah gitu loh. Tapi kalau perempuan nggak cerewet itu nggak bisa, kecuali perempuan bisu. Jadi kalau Anda pengen nikah dengan perempuan tidak cerewet, pilihlah yang bisu-bisu gitu loh Pak. Tapi kalau dia normal masih cerewet, tapi cerewet yang soleha. Bangunkan anak, Masya Allah, bangun, nah itu sudah adzan. Kamu pergi ke masjid sama Abi ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah gitu loh. Jadi cerewet yang menyelipkan kata-kata seperti itu. Jadi anak Anda akhirnya jadi mendengarkan kata-kata, kemudian otaknya jadi terangsang dan dalam kebaikan. Nah laki-laki itu cenderungnya kan masuk gua. Jadi kalau tidak penting tidak ngomong, kalau belum punya solusi nggak ngomong. Sementara perempuan itu penting tidak penting, yang penting ngomong dulu. Itu pengalaman saya di konsultan. Menerima konsultasi seorang perempuan itu resepnya gampang. Saya sabar dengarkan dia bicara gitu aja. Nanti ada solusi nggak, solusi nanti terakhir. Tapi kalau bapak-bapak itu melihat nanti nggak ada solusi, mending nggak usah ngomong. Oke. Nah, jadi begini, misalnya begini. Ketika ada satu pasangan suami istri yang rumah kontrakannya sudah mau habis, si istri ngomong sama suami, Mas, ini yang punya rumah tidak akan memperpanjang kontrak. Jadi ini masih ada waktu 1 bulan, kamu cari rumah kontrakan. Laki-laki tertarik pada yang besar dan umum. Dia cuma anggarannya berapa? 20 juta, oke, nyari rumah 20 juta dekat masjid. Fokusnya ke situ aja. Dan kalau belum ketemu, nggak ngomong. Ya nanti tak cari. Kalau sudah ketemu tak ngomong. Sementara perempuan itu detail dan kecil. Nah, jadi nanti kalau laki-laki yang penting rumah, budgetnya masuk dekat masjid. Bagi perempuan ternyata jendelanya berapa, warna catnya berapa, kamarnya berapa, buka jendela ke kamar mandi tetangga atau tidak, itu ditanya menghadap kemana gitu Pak. Begitu sudah jalan 1 minggu, suaminya diem toh.
Diem itu menurut perempuan, kamu tuh serius nggak tahu nyari rumah kontrakan, masa seminggu diem? Padahal suaminya tuh udah mengunjungi banyak rumah kontrakan, tapi belum masuk budgetnya dan belum sesuai dengan harapan. Sebelum ketemu nggak ngomong, istrinya marah-marah, kamu kok nggak pernah laporan sudah dapat rumah kontrakan atau belum? Kan aku sudah bilang, kalau belum dapat aku belum ngomong. Dianggapnya tidak serius. Begitu pagi hari mau berangkat ke kantor, istri udah pesen, ya lewat jalan yang lain, jalan-jalan yang sama. Jalan yang sama kan tetap nggak ada rumah kontrakan baru. Lewat jalan yang lain, siapa tahu ada rumah kontrakan. Ya. Jam 12 ditelepon. Kamu sedang istirahat? Ya. Keluarlah, jangan cuma di kantor nyari rumah kontrakan, siapa tuh dapat gitu. Oke. Pulang ke rumah, Assalamualaikum. Gimana? Rumah kontrakannya dapat gitu loh. Jadi perempuan tuh bisa nanya sehari 3 kali kayak minum obat aja gitu loh. Padahal laki-lakinya punya prinsip, pokoknya kalau belum dapat rumah kontrakan aku belum ngomong. Jadi kalau aku belum ngomong berarti belum dapat. Lah kamu serius nyari apa? Bukan serius lagi, 2 rius, 3 rius, 4 rius gitu loh. Sudah banyak yang aku kunjungi, tapi memang belum ada yang cocok. Nah karena tidak laporan ke istri, dikira tidak mencari. Lah kalau kita tidak paham kayak pola-pola kayak gini, istri tetap perempuan, sehari nanya 3 kali sudah dapat orang dulu, suaminya akhirnya jengkel. Udah cari sendiri kalau kamu nggak percaya sama aku kan gitu. Padahal suami yang paham, ya sudah, memang perempuannya kayak gini modelnya. Nanya terus. Kalau Anda tidak membangun cerita, tidak memberikan update berita, dikira Anda tidak serius mencari. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا